Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang TIK dasar mengenal komputer. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita langsung masuk ke dalam materi. Apa itu komputer? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ya apa itu komputer? Nah, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu adalah komputer, yang artinya menghitung. Dengan kata lain, komputer dapat diartikan alat elektronik yang dapat menerima masukan data, mengolah data, menyimpan hasil pengolahan data, dan menyajikan informasi. Dalam pengertian lain, komputer merupakan sekumpulan alat logik yang dapat menerima data, mengolah data, dan menyimpan data dengan menggunakan program yang terdapat pada memori, dan kemudian sistem memberikan hasil pengolahan tersebut dalam bentuk output atau pengeluaran. Nah, di tengah itu adalah sebuah gambar dari perangkat komputer ya. Yuk kita lanjut. Nah, komputer terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Bagaimana kita ketahui, hardware adalah perangkat komputer. Perangkat komputer yang satu ini itu bisa kita lihat, kita pegang, dan bahkan kita juga bisa membawanya kemana-mana. Jadi hardware atau perangkat keras ini merupakan komponen terluar dari sebuah komputer. Nah, selanjutnya yaitu adalah software. Software ini juga disebut dengan perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdapat di dalam komputer. Kita hanya bisa melihatnya, tetapi tidak bisa memegangnya secara langsung. Biasanya software ini membantu kita dalam sebuah pemrosesan data, seperti kita mengetik, atau mencari informasi di internet, atau menghubungi seseorang juga bisa. Dan yang ketiga adalah brainware. Brainware sendiri yaitu adalah manusia atau orang yang sedang mengaplikasikan komputer, itu adalah brainware. Jadi kalau komputer tidak ada brainware tidak bisa berjalan. Karena apa? Tidak ada yang mengoperasikan komputer tersebut. Nah, yuk kita bahas satu persatu ya, mulai dari hardware, software, dan brainware. Nah, yang pertama adalah hardware. Hardware ini dibagi menjadi beberapa bagian utama. Nah, yang pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit. Terus juga ada monitor, ada perangkat masukan, yaitu ada keyboard, mouse, scanner. Terus ada juga perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir ada perangkat keluaran, printer dan speaker. Ya, kita bahas yang pertama ya, yaitu adalah CPU. CPU ini berfungsi sebagai bertugas mengatur dan menghitung data. Dan yang kedua ada merupakan jantung dari komputer yang terletak di dalam sistem unit. Dan yang ketiga bersama perangkat lain mengatur kerja komputer. Jadi CPU itu adalah chipset kecil yang terdapat di dalam komputer, bukan yang CPU besar kotak itu ya. Nah, itu bukan CPU, itu adalah box atau tempat atau rumah yang di dalamnya itu ada banyak sekali perangkat yang mendukung untuk berjalannya sebuah komputer. Nah, kalau CPU itu bentuknya kecil, kotak yang berada di dalam komputer itu adalah otak dari sebuah komputer. Nah, lanjut. Monitor. Nah, sebagaimana kita ketahui, monitor merupakan perangkat keras yang berfungsi menampilkan informasi dan status data secara visual seperti televisi. Nah, bedanya dengan monitor televisi, monitor itu memiliki ketajaman gambar yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan untuk membaca huruf-huruf yang lebih kecil. Nah, itu adalah gambar beberapa generasi komputer, mulai dari monitor CRT dan beralih lagi ke monitor plasma, berkembang lagi ke monitor LCD, dan yang terbaru monitor LED. Itu adalah monitor keluaran terbaru ya. Nah, selanjutnya yaitu ada perangkat masukan. Nah, itu
ada beberapa perangkat masukan, ada 5 ya perangkat masukan dalam komputer. Yang pertama ada mouse, keyboard, scanner, webcam, dan mikrofon. Nah, yang pertama, mouse itu berfungsi untuk menggerakkan posisi kursor pada layar monitor dengan klik kiri atau klik kanan. Nah, kalau kalian biasanya bermain komputer itu ada pointer di dalamnya yang berjalan-jalan. Nah, itu cara menggerakkannya itu menggunakan mouse. Yang kedua ada keyboard, berfungsi memasukkan huruf ke dalam komputer. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah dokumen, kalian memerlukan sebuah keyboard untuk memasukkan kata atau kalimat ke dalam komputer kalian. Yang ketiga ada scanner, berfungsi untuk memasukkan gambar atau teks ke dalam komputer. Jadi fungsi dari scanner itu hampir sama dengan kita memfoto sebuah gambar dan kita masukkan ke dalam komputer. Itu gunanya scanner ya. Dan yang keempat ada webcam. Webcam ini berfungsi memasukkan gambar berupa video ke dalam komputer. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah video conference atau membuat video call, kalian bisa membuat atau memakai webcam di dalam komputer kalian. Itu bisa membantu kalian untuk bisa melihat wajah satu sama lain antara komputer yang ada di sini dan komputer yang ada di tempat ini. Yang terakhir ada mikrofon. Nah, mikrofon ini berfungsi memasukkan suara audio ke dalam komputer. Jadi ketika kalian ingin berbicara, kalian memerlukan sebuah mikrofon untuk memasukkan suara kalian ke dalam komputer tersebut. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan ini ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama itu ada floppy disk, CDR atau DVD-R, ada CDRW atau DVD-RW, dan yang terakhir ada hard disk. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah floppy disk. Biasa dikenal dengan disket atau alat yang berguna untuk menyimpan data yang berukuran kecil 1,44 MB. Nah, disket ini digunakan pada zaman dulu untuk menyimpan sebuah data ya. Kalau sekarang disket itu sudah tidak ada lagi. Nah, bisa kita ketahui disket itu bentuknya kotak ya, kotak, dan di dalamnya ada piringan berwarna hitam untuk menyimpan data. Selanjutnya ada CDR dan DVD-R. Nah, alat ini untuk menyimpan data yaitu berupa kepingan CD dengan kapasitas tidak terlalu besar, hanya 700 hingga 800 atau 1000 MB saja. Jadi CDR ini ukurannya tidak terlalu besar ya penyimpanannya. Terus yang ketiga ada CDRW dan DVD-RW. Nah, sebenarnya CDRW atau DVD-RW ini memiliki fungsi yang sama seperti CDR. Bedanya, kalau CDR ini dia bisa menghapus data yang ada di dalam CD tersebut untuk diganti dengan data yang baru. Nah, bedanya itu ya. Dan yang keempat adalah hard disk. Hard disk ini adalah tempat penyimpanan di dalam komputer dengan kapasitas memori yang besar. Nah, kalau sekarang hard disk itu sudah ada yang namanya hard disk eksternal, bisa kita bawa kemana-mana. Enaknya hard disk eksternal ini itu memiliki ukuran yang sangat besar dan juga bervariasi ya, mulai dari 500 GB hingga sampai 1 TB. Dan ada satu lagi alat penyimpanan yang biasa digunakan, yaitu adalah flash disk. Flash disk ini adalah versi mini dari sebuah hard disk yang biasa kita gunakan di dalam komputer. Jadi ketika kita menggunakan flash disk, kita bisa membawa barang tersebut kemana-mana dan di dalamnya itu sudah terdapat data yang kita butuhkan. Nah, intinya ada yang namanya perangkat pengeluaran. Nah, perangkat pengeluaran ini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada speaker, printer, plotter, dan proyektor. Nah, kalau speaker ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Speaker ini adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan suara atau audio. Ketika kita ingin mendengar musik, menonton film, pasti kita membutuhkan yang namanya suara yang keluar dari komputer. Nah, itu adalah fungsi utama dari speaker. Yang kedua adalah printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak teks maupun gambar. Jadi ketika kalian sudah membuat dokumen dan kalian ingin mengeluarkannya dari komputer, kalian bisa menggunakan printer untuk mencetak dokumen kalian. Yang ketiga ada plotter. Nah, plotter ini memiliki fungsi yang sama dengan printer. Bedanya, plotter ini ukurannya lebih besar dan bisa
mencetak sebuah gambar dengan ukuran yang sangat besar. Kalau printer tadi hanya bisa berukuran kertas kecil, kalau plotter ini bisa berukuran kertas yang sangat besar atau bahkan bisa menggunakan media cetak yang lainnya. Yang keempat ada proyektor. Nah, proyektor ini digunakan untuk menampilkan gambar atau video dari dalam komputer dengan ukuran yang besar. Nah, kalau kalian pernah ke bioskop itu ada layar yang sangat besar kan ya. Nah, itu menggunakan yang namanya proyektor untuk menampilkan gambar dengan ukuran yang sangat besar. Ya, selanjutnya kita bahas tentang software. Software ini dibagi menjadi beberapa macam ya. Itu ada freeware, shareware, firmware, commercial software, freeware, open source software, dan malware. Dari beberapa itu memiliki definisi masing-masingnya. Kita hanya bahas sekilas saja. Nah, yang pertama ini ada macam-macam software yang biasa kita gunakan di dalam komputer. Itu ada WhatsApp, ada Avira, ada YouTube, Chrome, dan Complayer. Nah, WhatsApp ini itu adalah perangkat lunak yang biasanya kita gunakan untuk mengirim sebuah pesan, gambar maupun video, dan bahkan juga kita bisa mengirim sebuah suara ke dalamnya. Yang kedua itu Avira. Avira itu adalah antivirus yang biasa kita pasang di dalam komputer untuk mencegah virus-virus yang ada di luar untuk masuk ke dalam komputer kita, sehingga data yang kita simpan bisa tersimpan dengan aman tanpa ada gangguan dari virus. Yang ketiga ada YouTube. Nah, ini kalian sudah sangat familiar sekali ya dengan YouTube. YouTube itu fungsinya kita untuk membuat atau melihat video secara online. Kalau kalian ingin mencari video tutorial, mencari film, atau mendengarkan bahkan musik juga bisa kita lihat di dalam sebuah YouTube tersebut, asalkan kita memiliki jaringan internet. Nah, yang keempat ada Chrome atau software yang berfungsi untuk melakukan pencarian informasi di internet. Ketika kalian ingin browsing atau mencari informasi di internet, kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama Chrome, atau yang lain juga ada Mozilla, ada Internet Explorer, ada Opera. Nah, itu ada banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mencari sebuah informasi di dalam internet. Yang terakhir itu ada Complayer. Complayer ini adalah pemutar video. Nah, itu Complayer adalah salah satu contoh aplikasi yang kita gunakan untuk memutar video secara offline. Sebenarnya ada banyak sekali ya aplikasi pemutar video yang ada di dalam komputer. Nah, ini salah satunya yang sering kita pakai itu adalah Complayer. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah brainware. Brainware ini sudah kita ketahui tadi adalah manusia yang mengoperasikan komputer. Nah, secara umum brainware itu dibagi menjadi 3, yaitu ada administrator, programmer, dan operator. Nah, kita bahas ya jenis-jenis brainware. Brainware itu ada beberapa jenis. Jika kita lihat secara detailnya itu ada 5 ya secara umum. Itu ada programmer. Nah, programmer ini adalah orang yang memiliki keahlian membuat program komputer. Jadi programmer itu adalah orang yang sangat ahli dalam membuat sebuah program atau aplikasi komputer yang bisa kita gunakan. Yang kedua ada operator. Operator ini adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Jadi kalau komputer itu ada dan tidak ada orang atau operator, komputer tersebut juga tidak bisa berjalan ya. Yang ketiga ada teknisi. Nah, teknisi ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk merawat sebuah komputer. Jadi ketika kalian memiliki gangguan pada komputer kalian bisa membawa komputer tersebut pada seorang teknisi untuk diperbaiki. Yang keempat ada project manager. Project manager ini adalah orang yang memimpin sebuah tim yang menjalankan komputer di dalam sebuah perusahaan. Jadi ketika kita memiliki sebuah perusahaan yang besar, harus ada seseorang yang memimpin, yaitu adalah project manager. Ketika ada seorang project manager, maka komputer yang ada di dalam perusahaan tersebut akan bisa berjalan dengan lancar karena dipantau oleh seorang project manager. Yang terakhir yaitu adalah konsultan. Konsultan ini adalah orang yang mampu memberikan nasihat pada pengguna komputer. Nah,
ketika kalian merasa kalian terlalu ceroboh dalam menggunakan komputer, kita bisa berkonsultasi kepada konsultan. Bagaimana cara kita mengoperasikan komputer secara baik dan sehat agar komputer tersebut tidak cepat rusak. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis brainware secara umum ya. Nah, bagaimana kita ketahui L3 elemen tadi, elemen hardware, software, dan brainware itu memiliki kesimpulan. Dengan demikian, 3 elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan satu sama lain. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak akan bisa digunakan. Yang kedua, perangkat keras dan lunak tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang menyalahkannya. Nah, itu tadi, kalau kita punya komputer saja, itu tidak akan bisa menyala tanpa adanya perangkat lunak, ya toh? Nah, kalau kita punya komputer dan perangkat lunaknya, tidak akan bisa berjalan juga kalau kita tidak bisa mengoperasikan komputer tersebut. Jadi, agar kita bisa mengoperasikan komputer tersebut, yuk kita sama-sama belajar mengoperasikan komputer. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.